Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok pendanaan jangka menengah dan jangka panjang presentasikan hasil PPT kami. Untuk anggotanya saya Muhammad Gafur, Saya Edo Jaya. Saya Rizal Muhammad Yusuf Razi. Saya Peki Nuril Ramadhani. baiklah di sini kami akan menjelaskan definisi dan konsep dasar yang dibacakan oleh Yusuf. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dan konsep dasar. Pendanaan jangka menengah, pendanaan yang digunakan untuk menandai kegiatan bisnis dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Biasanya untuk mengembangkan produk, pemasaran, dan ekspansi bisnis. Pendanaan jangka panjang mengacu pada setiap investasi dan pendanaan untuk bisnis. Apapun selama lebih dari 1 tahun yang didefinisikan oleh obligasi yang tidak dapat diputuskan. Pembiayaan ini diberikan untuk mendanai instrumen keuangan apapun seperti pinjaman bank, sewa guna, usaha, biaya utang, dan lain-lain. Jatuh tempo keuangan semacam ini terjadi setelah jangka waktu yang lama, sebagaimana ditentukan dalam syarat dan ketentuan. Pentingnya perencanaan pendanaan jangka menengah ada dua, yaitu menjamin kelancaran operasional, memastikan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung kegiatan bisnis, dan memenuhi kewajiban keuangan. Dua, menghindari risiko finansial, mencegah kekurangan dana dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Sumber-sumber pendanaan jangka menengah ada dua juga, yaitu peminjaman bank memperoleh pinjaman yang dengan bunga dan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dua, modal ventura mendapatkan pendanaan pada perusahaan rintisan dengan potensi tumbuhan tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Edo Suryajala. Kepada Edo, silakan. Strategi mengoptimalkan pendanaan jangka menengah. 1. Analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan finansial jangka menengah dengan mempertimbangkan rencana bisnis dan target pertumbuhan. 2. Evaluasi sumber dana, membandingkan berbagai sumber pendanaan dan memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan risiko bisnis. Tujuan pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang memiliki alasan dan tujuan yang berbeda dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berbeda. Ini tidak dapat ditentukan sebagai beberapa tujuan tertentu karena tergantung pada proyek bisnis yang berbeda. Meskipun beberapa tujuan yang paling umum dapat ditambahkan. Jenis-jenis pendanaan jangka panjang ada dua. 1. Hutang jangka panjang. Contoh umum hutang jangka panjang adalah pinjaman bank komersial, obligasi perusahaan, atau hipotek. 2. Ekuitas jangka panjang. Ekuitas jangka panjang melibatkan penerbitan saham atau bagian kepemilikan perusahaan kepada investor. Ini berarti investor berbagai kepemilikan dan keuntungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Dan dilanjutkan oleh Peki Nuril. Oke, baiklah. Selanjutnya, tantangan dalam pendanaan jangka panjang. Yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keberlanjutan pendanaan. Dan yang kedua, pengendalian risiko. Mengelola risiko dengan bijaksana dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di pasar keuangan. Selanjutnya, strategi mengoptimalkan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Membangun rencana keuangan jangka panjang yang komprehensif, mempertimbangkan target pertumbuhan,
resiko dan potensi peluang. Yang keempat, manajemen resiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas finansial. Selanjutnya, sumber-sumber pendanaan jangka panjang. Yang pertama yaitu ekuitas, pendanaan yang diperoleh dari penjualan saham perusahaan kepada investor. Yang kedua, obligasi, pinjaman jangka panjang yang diterbitkan perusahaan kepada investor dengan bunga tetap. Yang ketiga yaitu reinvestasi laba, memanfaatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk mendanai kegiatan bisnis di masa depan. Dari Iko tadi. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.